Siang semuanya? Siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya, sehat ya? Siap. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran dengan Bapak, silakan untuk Saudari Rima untuk menyiapkan teman-temannya. Seperti kita berdoa dulu ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa masing-masing mulai. Berdoa Tuhan. Oke, baik anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sebelum kita memulai pembelajaran kembali, Bapak akan mengabsen dulu ya. Nah, ini semuanya hadir nggak sih? Hadir. Hadir, ada yang enggak ya? Ada yang enggak? Baik, kita absen dulu ya. Hadir. Sakit. Hadir pernah sakit? Sakit. Sakit apa? Sakit pilek. Enggak sakit hati lagi kan? Enggak ya. Takut kabar karena kemarin dia baru habis nyanyi, mungkin dia sakit hati atau patah hati nggak tahu. Anissa? Hadir. Oke, Aprai? Sakit. Aprai sakit. Padahal Aprai baru kemarin pelantikan itu ya, MPK ya? Kecapean. Iya, udah kecapean mungkin ya. Mungkin kemarin baru pendidikan ya. Hadir. Hadir. Oke, Dede Riana, Hadir. Ferdi, Hadir. Hermi, Hadir. Ihja, Iqbal, terus Irma, Hadir. Jujud, Hadir. Laila, M. Al Sakir, Hadir. Nur Nazwa, Hadir. Nur Latifah, Nur Maya, Hadir. oke, Erima, Hadir. terus Risa, terus Rizal, Hadir. ada lagi siapa ini? Sandi Kamaludin, Hadir. hadir. Sekar, Hadir. Nah. Hadir. Tias, oke, Fikri Nur, Zulfan. Hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin mereview dulu nih pelajaran yang kemarin kita udah pelajari. Kemarin kita udah belajar apa? Ketiga. K3LH. K3LH itu apa? Oke, Rima, kemarin kita belajar K3LH belajar apa aja? Tentang undang-undang, kemudian kecelakaan, ada bahaya sama prosedur. Oke, sama prosedur K3 ya. Jadi kemarin kita belajar berkaitan dengan undang-undangnya, berkaitan dengan K3LH itu apa, prosedurnya itu seperti apa, dan lain sebagainya. Bahkan di dalam K3LH itu kita sebagai seorang pegawai, kita wajib dituntut untuk menjalankan prosedur K3 yang ada di tempat kerja. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan kecelakaan. Ada yang mau kecelakaan? Gak ada yang kecelakaan ya. Nah, sebelumnya saya akan sampaikan dulu apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan pelajari berkaitan dengan kecelakaan kerja, yaitu kalian diminta untuk mampu mengevaluasi sebab-sebab kecelakaan serta budaya kerja di industri biologi pertambangan dengan tepat. Yang keduanya, kalian disuruh atau kalian harus memberikan atau menciptakan ide gagasan baru berkaitan dengan pelaksanaan praktik kerja yang aman dan meminimalisir dampak dari bahaya kecelakaan kerja di industri biologi pertambangan. Nah, jadi from this moment itu kita akan membahas berkaitan dengan kecelakaan kerja. Jawaban, katanya Jupan kemarin habis kecelakaan ya? Kecelakaan apa sih? Motor. Kecelakaan motor. Nah, kamu emang ketika mengalami kecelakaan motor, apakah menggunakan helm atau enggak? Menggunakan helm. Apa yang terjadi? Bisa diceritakan bagaimana kecelakaan itu terjadi? Saya pulang main dari rumah teman ya Pak. Malam-malam, malam saya lewat jalan gelap. Saya lupa pakai lampu Pak. Gak pakai lampu? Ya. Ya. Jadi ada jalan rusak, sengaja ya. Oh, sengaja tuh. Nah, terus dampak yang Zulfan rasakan ketika Zulfan mengalami kecelakaan apa aja? Kaget Pak. Kaget. Itu lampunya redup ya? Nggak nyala. Oh, nggak nyala sama sekali. Oke. Bagi teman-teman yang lain, dari kisah Zulfan nih ketika kecelakaan motor, menurut kalian kesalahannya apa aja sih? Kelalaian. Terus apa lagi? Ya mungkin karena mesin motornya, mungkin karena perangkat di motornya itu enggak nyala sehingga mengakibatkan kecelakaan terjadi. Nah, di sanalah kita akan kita akan membahas bagaimana kalian untuk meminimalisir kecelakaan kerja. Nah, dari hasil yang Zulfan tadi sampaikan berkaitan dengan kecelakaan
kerja, maka seperti yang di sini saya ada beberapa beberapa alat. Nah ini yang akan nanti kita kenalkan, yang nanti kita akan minimalnya salah satu bahan ketika kalian nanti kerja di industri pertambangan, ya kan? Nanti akan bahas kita satu persatu ya. Nah, lantas apa saja yang akan kita pelajari hari ini berkaitan dengan kecelakaan kerja? Yang kedua, kita akan membagi diskusi atau kita akan membagi kelompok. Ya, nanti kita akan kelompok. Materinya kan sudah dapat ya? Ya. Nah, materinya Bapak kan tadi Bapak udah dapat. Kalau misalkan ada yang nggak dapat, nanti Bapak kirim linknya lagi, nanti dikirim ke Zulfan atau ke Rima atau ke Najwa. Nanti kalian tinggal lihat materinya apa. Namun sebelum dari artikel tersebut, nanti Bapak akan menyiarkan beberapa tayangan untuk kalian dipelajari bagaimana cara kalian untuk menyimak segala sesuatu yang berkaitan dengan kecelakaan. Dan Bapak akan putarkan sebuah video kecelakaan kerja di kecelakaan kerja tambang berikut dengan identifikasi dan investigasi kecelakaannya. Anak-anakku sekalian, sebelum Bapak mulai untuk tugasnya, Bapak akan sharekan ke kalian sebelum apa ya? Nah ini, oke, silakan kalian untuk buka dulu HP-nya. Kemarin kan kita udah membahas berkaitan dengan K3LH ya. Nah, sebelum kita mereview pembelajarannya, Bapak kasih post test dulu. Seberapa besar kalian memahami konsep K3LH yang kemarin telah Bapak serahkan ke kalian? 5 menit sanggup ya? Sanggup gak? Oke, 2 menit ya. Oke, silakan kalian kerjakan dulu. Oke, ini sudah ada beberapa di antara teman-teman yang sudah masuk ya. Ada nih, ada yang terjawab. Soalnya nggak banyak ya, itu namanya post test, cuma ada 5 nomor ya. Gimana? Asya ada? Kesulitan nggak? Gimana Hermi? Susah? Tidak? Bisa? Kalau ada kesulitan, tidak tanya karena itu kalian udah pelajari ya, paham ya. Oke, udah ada beberapa orang nih yang sudah masuk. Nah, jawabannya sudah. Dede, Rima, Irma, Sandi, Asya, Sevina, Risa, Najwa. Wah, rata-rata hampir benar. Ayo yang lain. Ya 2 menit lagi ya. Pada video kali ini, kita akan membicarakan secara ringkas mengenai proses investigasi kecelakaan. Sedangkan penjelasan detailnya dapat disaksikan pada video yang linknya dicantumkan pada kolom
kolom deskripsi. Yang pertama sekali kita lakukan adalah mengumpulkan fakta dan bukti. Fakta dan bukti ini kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab kecelakaan yang sebenarnya. Dan dengan mengetahui penyebab kecelakaan yang sebenarnya, kita dapat merencanakan tindakan perbaikan yang tepat, sehingga kecelakaan yang sama atau mirip tidak terjadi lagi. Sekarang kita fokus pada fakta dan data. Fakta dan data di sini sering disebut sebagai FAP, yaitu yang pertama adalah position, kemudian feedback, yang ketiga adalah fact, dan yang keempat adalah paper. Position menggambarkan tempat terjadinya kecelakaan. Maka, semua data yang kita peroleh dari tempat terjadinya kecelakaan masuk dalam kelompok position. Sedangkan people adalah saksi, baik saksi langsung maupun saksi tidak langsung. Saksi langsung adalah orang yang melihat, mendengar, atau merasakan terjadinya kecelakaan. Misalnya, teman sekerja korban atau korban sendiri apabila kecelakaannya tidak fatal. Sedangkan saksi tidak langsung adalah saksi yang tidak melihat, tidak mendengar, atau tidak merasakan terjadinya kecelakaan, akan tetapi dapat memberikan keterangan terkait dengan terjadinya kecelakaan. Misalnya, dokter, saksi ahli, keluarga korban, dan lain-lain. Part adalah semua data peralatan, komponen yang terlibat dalam kecelakaan. Misalnya untuk kasus tabrakan di jalan Hauling, bisa saja terjadi akibat rem yang tidak berfungsi. Maka, data spesifikasi alat angkut dan kondisi rem masuk menjadi data part. Sedangkan paper adalah semua data pendukung yang dapat membantu kita dalam menganalisis terjadinya kecelakaan. Misalnya, data medical check-up, data training, dan lain-lain. Setelah fakta dan data sudah dikumpulkan lengkap, maka dilakukan analisis terhadap fakta dan data tersebut. Metode analisis yang paling sederhana yang dapat dilakukan adalah teori domino. Di mana pada teori domino ini menggunakan 5 kartu, yaitu kartu pertama adalah lack of control atau kurangnya kendali manajemen. Kemudian kartu kedua adalah penyebab dasar. Kartu ketiga adalah penyebab langsung. Kartu keempat adalah kontak atau kecelakaan, dan kartu kelima adalah losses atau kerugian yang terjadi akibat kecelakaan. Dengan analisis yang tepat, maka akan ditemukan penyebab kecelakaan yang sebenarnya. Penyebab langsung yang terdiri dari tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman, serta penyebab dasar yang terdiri dari faktor pribadi dan faktor pekerjaan. Setelah menemukan penyebab yang sebenarnya, kita mulai merencanakan tindakan perbaikan yang tepat. Dalam merencanakan tindakan perbaikan, bisa saja tindakan perbaikan permanen yang kita rencanakan membutuhkan waktu dalam penyelesaiannya. Sehingga saat menunggu perbaikan permanen selesai dilakukan, kita membutuhkan perbaikan sementara. Dalam merencanakan perbaikan, baik perbaikan sementara maupun perbaikan permanen, harus dibuat alternatif-alternatif perbaikan. Kemudian kita Oke, baiknya. Tadi sudah disinggung berkaitan dengan keselamatan atau berkaitan dengan investigasi kecelakaan yang ada di tambang. Nah, di sini teman-teman semua, saya ada beberapa hal yang saya ambil untuk nantinya sebagai bahan referensi kalian untuk kalian menjelaskan berkaitan dengan kecelakaan kerja dan penggunaan alat perlindungan diri. Oke, di antara kalian ada yang tahu nggak ini apa? Oh, atau misalkan boleh bukan gadget untuk musik ya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk minimalisasi Minimalisasi kebisingan. Jadi kalau misalkan bapak pakai di sini, saya nggak kedengeran suara kalian. Halo, kan ya. Jadi nggak. Nah, fungsinya ini adalah untuk meminimalisir suara lebih sama Rima dan sama Ija ya. Nah, nanti silakan kalian untuk berembuk, membagi kelompoknya, membagi oleh bapak aja. Aprai dan Adit yang nggak ada ya. Jadi Rima, Najwa, sama Sevina itu kelompok pertama ya. Untuk kelompok kedua ada Jujun, Sekar,
akan membagikan lembar kerja. Silakan kalian nanti isi, ya. Silakan kalian nanti isi. Isinya di yang mana nanti? Yang lembar itu. Nah, nanti kalian tinggal jawab ya. Nanti kalau misalkan ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan sebuah materi mengenai kecelakaan kerja. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Rima Laila. Saya Siti Nawaya Febrianti. Saya juga Oke, langsung saja. Langsung saja ke materi, yaitu kecelakaan kerja. Yang pertama ada sebab-sebab kecelakaan. Nah, berdasarkan konsep sebab kecelakaan tersebut di atas, maka ditinjau dari sudut keselamatan kerja, unsur penyebab kecelakaan kerja mencapai 5M, yaitu manusia. Dan yang kedua, manajemen, unsur pengaturan. Dan yang ketiga ada material. Saya Ijaz Firdaus dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 1. Nah, pertanyaan dari saya itu kan kalian tadi menuliskan resiko kecelakaan kerja kategori A, B, C sama D ya. Nah, kalau menurut kalian yang termasuk faktor fisik itu apa aja sih? Oke, itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. mau langsung dijawab, Rima? Mau siapa yang mau jawabnya? Saya. Oh, Baik, gimana? terima kasih untuk Ijaz Firdaus dari kelompok 5. Saya akan menjawab pertanyaannya dengan suara-suara mesin ya, yang bergerak ataupun yang tidak bergerak seperti turbin. Nah, kemudian yang kedua untuk penerangan cahaya. Nah, untuk penerangan seperti ini di tempat atau base camp yang kurang pencahayaan sehingga mengakibatkan pencahayaan yang kurang. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pergerakan turbin. Nah, pergerakan turbin, kemudian getaran dari kendaraan yang berat atau getaran dari peralatan dan mesin. Oke, itu masih merasa puas? Oke. Cukup? Oke, berikan tangan kelompok yang dia. Siapa? Yang lain ada lagi? Saya Pak. Oke, silakan. Siapa? Jujun ya? Oke, silakan Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azuri dari kelompok 2. Izin bertanya, bagaimana menurut kelompok kalian tentang penggunaan APD di tempat kerja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada saudara Jun yang sudah memberikan pertanyaan. Baik, izin menjawab. Saat ini masih banyak ditemukan para pekerja tambang yang lalai mematuhi peraturan tentang penggunaan APD, sehingga ada beberapa pekerja yang ketika mengalami kecelakaan tidak menggunakan APD. Apakah saudara sudah puas dengan jawabannya? Ada tambahan dari rekan saya. Oke, ada tambahan dari siapa? Sandi ya? Oke, silakan Sandi. Ada tambahannya seperti apa? Oke, kan seperti yang kita ketahui, penggunaan APD dapat melindungi pekerja dari resiko cedera atau paparan bahan berbahaya, menjaga kesehatan mereka dan meningkatkan produktivitas. Nah, menurut pendapat kalian, menurut kalian, apa aja sih konsekuensi yang perusahaan berikan jika pekerjanya lalai atau tidak menggunakan APD? Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Langsung dijawab aja. Udah ada jawabannya? Kepala? Kayaknya udah nih. Oke, izin menjawab ya. Yang pertama itu mungkin yang pertama dikenakan sanksi peringatan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu dikenakan sanksi denda. Dan yang terakhir, apabila sudah berat, maka akan dikenakan sanksi pemecatan. Itu Gimana, Saudara Sandi? Oke, terima kasih. Oke, kelompok yang lain ada pertanyaan lagi? Halo. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Zulfan Nuragil dari kelompok 3. Izin bertanya kepada kelompok 1, apakah pekerja tambang masih bisa mendapatkan sanksi jika APD tersebut tidak difasilitasi oleh perusahaan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Udah dituliskan jawabannya? Oke, silakan. Oke, terima kasih kepada teman yang memberikan pertanyaannya.
APD lengkap untuk seluruh pegawai di industri pertambangan. Apakah jawabannya puas? Baik, ada lagi pertanyaan? Cukup? Nah, oke. Silakan ya. Karena berhubung waktunya mungkin ya yang tidak akan cukup sampai ke empat kelompok yang lain. Ditutup aja kelompok pertama. Nanti saya akan mengevaluasi beberapa dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian sodorkan. Silakan kelompok satu. Oke, mungkin satu saja presentasi hari ini. Terima kasih yang sudah bertanya. Semoga apa yang telah kita paparkan itu dapat kalian memahami ya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Hebat banget nih kelompok satu yang sudah menjelaskan, memaparkan beberapa dari tugas KPD yang Bapak berikan ke kalian. Nah, Bapak ada sedikit evaluasi ya. Kita mungkin untuk kelompok yang lainnya kita akan ketemu di sesi selanjutnya ya, karena kayaknya waktunya tidak akan cukup. Baik, ada beberapa hal yang menarik bagi Bapak dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian sodorkan ke kelompok satu. Hebat banget nih, berarti sedikitnya kalian sudah mampu mencerna apa yang Bapak maksudkan, apa yang Bapak inginkan berkaitan dengan pembelajaran kecelakaan ini. Tadi menarik banget nih, gimana ya kalau misalkan APD nggak ada di perusahaan, sanksinya buat apa kira-kira? Berarti sanksinya yang akan terjadi itu sanksi akan diserahkan kepada perusahaan tersebut. Contohnya, jelas banget kalau misalkan kita nggak menggunakan APD pada saat kerja, maka kita yang akan dapat sanksi. Sanksi kalau di dalam istilah tambang atau di dalam istilah perusahaan itu ada yang disebut dengan SP1, SP2, SP3. Biasanya peringatan, udah peringatan langsung denda. Biasanya dapat gajinya berapa, denda karena dia nggak memakai APD. Yang ketiganya itu adalah langsung di sanksi pemecatan. Kenapa? Karena perusahaan pun nggak mau rugi. Bagaimana coba kalau misalkan seseorang tidak pakai APD, terus amit-amit dia kecelakaan, padahal perusahaan sudah menyediakan APD yang lengkap untuk peserta atau untuk para pekerja. Yang terjadi apa? Berarti kan perusahaan rugi. Nantinya perusahaan akan kena marah. Ingat bahwa K3LH peraturan tambang itu sudah diatur oleh undang-undang, bahkan oleh Kementerian ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral, itu sudah diatur oleh negara kita. Saking sudah diaturnya, maka ketika Anda atau misalkan kalian nih jadi pengusaha tambang nanti, itu kalian harus menyediakan yang namanya alat pelindungan diri untuk para pekerja kalian. Belum lagi mesin misalkan pencacah batuannya atau crushernya. Belum lagi nanti ada yang disebut kalau misalkan kita nanti ke materi peledakan tentang ketika kita meledakkan meledakan batu atau meledakkan sebuah area, itu kan lumayan suaranya sampai bising. Bahkan diusahakan ada aturan untuk kebisingan tersebut ya, gitu. Jadi selain daripada mesin kebisingannya, selain daripada mesin atau turbin yang bergerak ya. Kalau kemarin yang waktu kita di PT Karahaja Termoenergi kan itu kan ada turbin. Turbinnya kan menggerakkan sehingga energi dari uap atau energi dari hidrotermalnya menggerakkan turbin menggerakkan kinetik jadi aliran listrik. Nah, itu ya. Terima kasih untuk anak-anakku sekalian ya yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Kalian sudah bekerja sama dengan baik. Untuk kelompok yang lainnya nanti kita akan kita akan share atau kita akan presentasikan di sesi selanjutnya ya. Nah, sebelum kita tutup kegiatan kita, Bapak akan kasih beberapa soal untuk tes kognitif kalian. Kalian kerjakan selama 5 menit, soalnya juga nggak banyak. Itu kalian itu berkaitan dengan soal-soal yang tadi ya, soal-soal berkaitan dengan soal-soal kecelakaan, sehingga tadi yang dipraktekkan atau dipresentasikan oleh teman-teman kita yang ada di depan. Oke, Bapak akan kasih linknya. Ke ketua kelas ya, ke Rima ya. Saya buatkan, kirim untuk tes sumatifnya ya, tes sumatif materi kecelakaan kerja. Silakan kalian kerjakan. Mau berapa menit? 10 menit? 2 menit? 20 menit. 5 menit. 5, 10, 5, 3, 2, 1, berapa? Ayo. 5 menit aja ya. Satu. Wah, keren 1 menit. Oke, 5 menit kalian kerjakan dari sekarang. Seberapa besar pemahaman kalian berkaitan dengan kecelakaan kerja?
menit lagi ya. Gimana jawaban? Bisa jawaban? Bisa Pak. Gimana? Bisa? Ada kesulitan ngerjain soalnya? Lumayan ya? Oke, udah selesai ya? Ya? Ada kesulitan nggak? Soalnya lumayan agak hots ya? Walaupun soalnya sedikit, tapi itu menguras otak kalian, tapi nggak apa-apa. Kita akan membiasakan kita untuk mempelajari soal-soal yang hots ya. Nah, biar kalian nanti lebih untuk membuka paradigma kalian sebagai seorang siswa yang menjadi siswa yang nekat kudu juara ya. Oke, baik, simpan dulu HP-nya semuanya, simpan dulu pekerjaannya semuanya. Sebelum Bapak mengakhiri kegiatan, nanti Bapak akan biar kalian nggak terlalu stres. Kalau saya bilang 1 kali, kalau saya bilang 2 kali, kalau saya bilang 4, 5, nekat kudu juara ya. Oke, siap ya? 1 kali, 2 kali, 1 kali, 2 kali, 4, 5, Nekat kudu juara. 4, 5. Nekat kudu juara. Oke. Nah, terakhir dari Bapak untuk yang refleksi pembelajaran itu silakan nanti kalian isi saja di rumah ya. Misalkan nanti buat kalian nanti istirahat ya, kita kan ada jam istirahat sekarang ya. Biar misalkan sembari kalian makan bakso, minum ice cream atau apalah itu ya, silakan kalian sembari merefleksi pembelajaran yang telah Bapak berikan ke kalian. Lagi kita akan belajar kembali lagi dengan metode yang baru berkaitan dengan prosedur K3 di materi yang selanjutnya ya. Dan untuk sekarang terima kasih pembelajaran dari Bapak cukup sekian. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silakan siapa yang mau memimpin doa untuk Baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa